Ya, baik. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan bersama-sama mendalami Yohanes 4 ayat 35 sampai 38. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Kita berminggu-minggu membahas hanya Yohanes pasal 4 tentang percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Ya, saya harap juga minggu depan kita benar-benar dan sungguh-sungguh sudah bisa membahas sampai bagian terakhir percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Nah, di dalam tema kita pada malam hari ini saya memberikan tema menabur dan menuai dalam pekerjaan Allah. Ya, kelihatannya sederhana, temanya sederhana, namun kalau kita perhatikan di dalam pendalaman Alkitab pada malam hari ini, maka saya yakin dan percayalah ada banyak-banyak kebenaran firman Tuhan yang bisa kita singkapkan. Dan percayalah ada bagian-bagian yang selama ini mungkin saja tidak terperhatikan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, saya selalu katakan ketika saya mempersiapkan bahan ini, semula saya baca sekilas ayat Alkitab ini saya tidak mendapat apa-apa. Ketika baca satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, saya belum mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat berharga. Sehingga ketika kalau saya sendiri tidak mendapatkan sesuatu yang berharga, itu tidak akan membuat saya antusias. Oleh sebab itu, saya selalu dalam mempersiapkan ini, saya membedah. Ya, satu ayat itu saya bedah. Dan memunculkan satu kata ataupun beberapa kata di dalamnya, dan beberapa kata itulah kita olah dan mendalaminya, sehingga kita mendapatkan intisari daripada setiap ayat Alkitab ini. Jadi yang hari ini kita pelajari ini adalah intisari-intisari yang mana kita selama ini mungkin tidak terperhatikan. Kalau kita mempersiapkan khotbah secara sekilas saja dan tidak mendalami ayat demi ayat dengan baik, maka percayalah kebenaran-kebenaran yang kita pelajari pada malam hari ini tidak akan muncul. Nah, dan kita akan buktikan pada malam hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, khususnya juga bagi kita hamba-hamba Tuhan, di sini ada sekitar 8 ya, 8 hamba Tuhan ya, 7 8 hamba Tuhan yang berkumpul ya, selain daripada Medan ada juga hamba Tuhan dari Jambi yang boleh mengikuti pendalaman Alkitab kita. Nah, kita akan melihat bagaimana setiap ayat-ayat Alkitab yang ada dan tercatat di dalam Alkitab memiliki makna teologia yang sangat indah, makna teologia yang begitu menghibur, menguatkan dan memotivasi kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita akan siap-siap untuk menerima berkat rohani ini dengan baik ya. Sebagai pertanyaan pemicu ya. Pertanyaan pemicu, pernahkah kita terlalu sibuk dengan kebutuhan dan persoalan pribadi kita sehingga tidak melihat orang-orang di sekitar yang sedang membutuhkan Injil? Nah, ini sebagai introspeksi diri kita. Pernahkah kita sampai terlalu sibuk dengan kebutuhan hidup kita, persoalan pribadi kita, sehingga tidak melihat orang-orang di sekitar kita yang sedang membutuhkan Injil? Jadi hari ini kita juga belajar untuk peka secara rohani. Ya, di dalam pembelajaran pada malam hari ini kita akan melihat Tuhan akan memberitahu kepada kita juga melalui firman-Nya untuk belajar peka di dalam kehidupan kerohanian kita. Kira-kira kepekaan yang bagaimana? Nanti kita akan melihat. Kemudian, apakah alasan Anda selama ini tidak memberitakan Injil? Apakah Anda merasa tidak memiliki karunia untuk memberitakan Injil? Nah, hari ini kita akan melihat bahwa sesungguhnya apa sih yang dimaksud dengan karunia memberitakan Injil sehingga membuat kita tidak memberitakan Injil. Apa yang membuat kita mengambil kesimpulan saya tidak punya karunia memberitakan Injil? Itu sebuah pemahaman yang sangat-sangat salah. Itu pemahaman yang fatal, kesalahan yang fatal. Oleh sebab itu hari ini kita akan mengubah paradigma kita sesungguhnya apa sih yang Tuhan inginkan. Ini memberitahu pada kita bahwa setiap orang percaya diperintahkan, diberikan amanat untuk memberitakan Injil. Tetapi seringkali kita sendiri yang mengambil kesimpulan, aku tidak punya karunia memberitakan Injil. Oleh karena apa? Oleh karena hasil. Padahal firman Tuhan hari ini akan menyingkapkan kepada kita bahwa yang paling-paling utama bukan sekedar oleh karena hasil. Nah, nanti kita akan melihat sehingga kita tidak punya alasan dan kesimpulan seperti yang selama ini kita pikirkan.
Aku tidak punya karunia untuk menginjili. Ya, coba perhatikan baik-baik. Kemudian yang ketiga, ketika seseorang menolak kesaksian kita, apakah itu pelayanan kita gagal? Penghiburan apakah yang akan saya peroleh melalui PA malam hari ini? Tidak ada pelayanan yang gagal. Hari ini saya ingin membuktikan di dalam pemahaman firman Tuhan ini bahwa setiap pemberitaan Injil kita tidak ada yang gagal. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberitakan Injil. Nah ini loh. Jadi pembelajaran hari ini akan memberikan sebuah motivasi, penghiburan bagi kita bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan di dalam pemberitaan Injil tidak ada satupun yang gagal. Nah, nanti kita akan melihat maksudnya apa, ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana perasaan Anda bila suatu hari Anda bertemu seseorang yang tidak Anda duga berada di surga dan berkata kepadamu, terima kasih telah memberitahu Yesus Kristus kepadaku. Nah, ini berbicara kepada kekekalan. Dengan kata lain, ketika hari ini Anda memberitakan Injil kepada mereka, bukan tidak mungkin Anda tidak melihat hasilnya mereka percaya pada Tuhan. Tetapi suatu hari kelak ketika Anda berada di surga, Anda dan saya berada di surga, Anda dan saya akan menjumpai orang-orang yang selama ini ada dalam dunia ini yang pernah kita injili, yang setahu kita tidak percaya pada Tuhan, tidak menerima keselamatan Tuhan, ternyata dia berada di surga. Kenapa bisa demikian? Nanti kita akan melihat di dalam pembelajaran hari ini sebuah gambaran untuk memberitahu kepada kita pelayanan pemberitaan kita jangan terlalu cepat ambil kesimpulan bahwa itu gagal atau berhasil. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, ini hanya sebagai pertanyaan pemicu kita untuk memberitahu kepada kita bahwa apa yang Tuhan percayakan bagi kita, segala usaha dan jerih lelah kita di dalam ketaatan, tidak ada satupun yang sia-sia. Tidak ada satupun yang dianggap sebagai kegagalan. Tidak. Nah, nanti kita akan melihat. Oke, mari kita melihat di dalam nas Alkitab yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Perhatikan, Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Perhatikan di sini. Di sini ada dua pandangan. Pandangan kamu, pandangan manusia pada umumnya, dan pandangan Tuhan. Di sini ada perbedaan waktu. Selain perbedaan pandangan, perbedaan waktu. Nah, namun di sini ada pemahaman yang sangat-sangat esensial. Nanti akan kita sama-sama pelajari. Ya, perbedaan pandangan, perbedaan waktu yang ada ini, coba kita perhatikan apa maksud Tuhan. Oke, di sini seakan-akan ada waktu menabur, ada waktu untuk menuai. Tapi coba kita perhatikan di dalam ayat firman Tuhan ini nanti secara mendalam. Kemudian Yohanes 4 ayat 36, sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Seringkali kita berpikir upah dan pelayanan itu diperoleh nantinya di dalam kerajaan surga. Tetapi firman Tuhan dalam Yohanes 4 ayat 36 sudah memberitahu kepada kita, sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Nah, ini sesuatu yang mengubah paradigma kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bahas, saya tadi katakan, kalau kita bahas secara sekilas, baca secara sekilas, kita tidak akan mendalami sampai begitu. Selama ini kita mengerti upah dan pelayanan itu diperoleh nanti ketika kita berada di dalam kekekalan. Tetapi firman Tuhan hari ini memberitahu kepada kita, sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Nah, perhatikan di sini ada upah, ada buah hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Ya, di sini ada kata kalimat penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Nah, ini saya bocorkan Bapak Ibu Saudara. Ini loh yang artinya pemberitaan kita, pemberitaan Injil kita tidak sia-sia. Kita yang dipanggil sebagai penabur, kita yang dipanggil sebagai penuai, sama-sama bersuka cita. Dengan kata lain, yang bersuka cita bukan hanya penuai saja, yang menabur pun akan bersuka cita. Jadi Bapak Ibu Saudara, alasan inilah saya katakan, pemberitaan Injil kita
Tidak akan sia-sia. Hari ini kita menaburkan benih firman Tuhan pada mereka. Benih Injil pada mereka. Mereka tetap tidak mau percaya. Kita menaburkan benih sudah banyak kali pada mereka. Mereka tetap tidak percaya. Yang Tuhan kehendaki bagi kita apa? Bersukacita. Apa artinya penabur dan penuai bersukacita? Artinya apa? Bersukacita senantiasa. Bukan nanti waktu menuai baru bersukacita. Pada saat kita menabur pun kita harusnya bersukacita. Nah ini loh, di dalam pelayanan kita diajarkan juga untuk bersukacita senantiasa. Nah sekilas ya Bapak Ibu Saudara perhatikan, bagian-bagian tertentu ayat firman Tuhan ini saja sebenarnya kita akan melihat lebih mendalam lagi. Oke? Kemudian Yohanes 4:37, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Ya, ini ada peribahasa yang umumnya disampaikan waktu itu, yaitu yang seorang menabur dan yang lain menuai. Dengan kata lain, ada panggilan. Setiap pelayan-pelayan Tuhan, ada yang menabur, ada yang menuai. Tetapi kita juga jangan terjebak kepada aku ini hanya dipanggil sebagai penabur saja, bukan dipanggil sebagai penuai. Kita tidak boleh mengambil kesimpulan demikian. Dengan kata lain, ada kalanya kita dipanggil sebagai penabur, ada kalanya kita juga dipanggil sebagai penuai. Namun kita nanti bagaimana mengerti pemahaman ayat firman Tuhan ini dengan lebih seksama. Oke? Ayat terakhir, Yohanes 4:38 berkata, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Bapak, Ibu, Saudara, siapa yang menuai yang dimaksud di dalam ayat firman Tuhan ini? Aku mengutus kamu. Ini berbicara tentang otoritas yang mana Tuhan nyatakan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Untuk apa? Menuai apa yang tidak kamu usahakan. Untuk menuai apa yang telah ditabur oleh orang lain. Orang lain sudah berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Ini tentu saja bagi penuai dan penabur, orang lebih banyak memilih mau menjadi penuai. Seakan-akan yang menjadi penuai itu lebih bersuka cita. Tetapi ayat firman Tuhan ini sebenarnya juga ingin mengingatkan kepada kita. Kita bisa saja menuai dari hasil usaha orang lain menabur. Kita bersuka cita. Tetapi kita juga diingatkan, ada kalanya kita menabur dengan usaha kita, sekuat tenaga kita, kita tidak ada kesempatan menuai dari orang yang kita tabur. Dan justru orang lain yang menuai apa yang kita tabur. Kita juga jangan kecewa. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba kita membayangkan apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Ini bukan saja mengubah paradigma kita, bahkan juga memberikan sebuah penghiburan, memberikan sebuah kekuatan. Ya, jadi sesuatu hal yang indah pembelajaran hari ini. Sekalipun ini hanya pendahuluan Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat lagi nanti lebih detail ya setiap ayat-ayat yang ada. Tujuan pendalaman ini adalah memahami konteks Yohanes 4:35-38 dalam hubungannya dengan percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Dan perlu diketahui Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus sengaja masuk ke tanah Samaria, daerah Samaria, membawa murid-muridnya. Ini ada sebuah pembelajaran rohani bagi murid-muridnya juga. Sesungguhnya orang-orang Samaria, tanah Samaria itu bukan ladang yang mudah menurut pandangan manusia. Tetapi Tuhan Yesus hendak memberitahu kepada mereka di dalam pemberitaan Injil di tanah yang paling sulit menurut orang Yahudi, di mana orang Yahudi selama ini tidak bergaul dengan orang Samaria, di tempat yang paling sulit sekalipun mereka bisa menuai jiwa-jiwa. Nah, ini loh. Jadi di sini juga sebenarnya secara tidak sadar akan memberitahu pada kita apa? Jangan terlalu cepat ambil kesimpulan untuk tanah yang kita injili. Jangan menganggap tanah ini keras lah. Tanah ini tidak mungkin lagi lah. Tanah ini tidak mungkin jiwa-jiwa bisa dimenangkan lah. Ini daerah yang kering lah. Ini daerah yang sangat sulit, tidak mungkin. Jangan ada berpikir demikian. Jadi di sini sebenarnya Tuhan Yesus membawa murid-muridnya melewati Samaria itu punya maksud.
untuk pengajaran pemberitaan Injil ke tanah yang menurut orang Yahudi sulit untuk diinjili. Nah, ini pembelajaran rohani yang sangat penting. Oke, yang kedua, belajar melihat sesama melalui belas kasihan dan misi Kristus. Nah, jadi dengan kata lain di sini kita juga akan melihat pribadi-pribadi yang diinjili. Ya, bagaimana dengan hati yang berbelas kasihan memberitakan Injil, memahami dan menabur dan menuai sebagai satu pekerjaan Allah. Ya, jadi ini sesuatu yang harus kita mengerti bahwa menabur dan menuai ini merupakan satu kesatuan yang sangat penting di dalam pemberitaan Injil. Kemudian yang keempat, mengambil satu langkah konkret, berdoa, bersaksi, mendampingi, atau mengajak seseorang pada Kristus. Dengan kata lain, tujuan pendalaman Alkitab ini, setelah mengikutinya pada malam hari ini, tidak ada satupun di antara kita yang tidak memberitakan Injil. Saya ulangi, harapan saya ketika kita sudah mengakhiri pendalaman Alkitab pada malam hari ini, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak memberitakan Injil. Dengan alasan yang bagaimanapun, alasan yang apapun juga. Oke? Jadi hari ini tujuan yang hendak kita capai. Baik, pertanyaan pembuka. Ketika kita melihat seseorang yang belum percaya pada Tuhan, apa yang paling dahulu muncul dalam pikiran kita? Masalah dia? Masa lalunya? Penolakan yang akan ia lakukan? Atau kemungkinan bahwa Allah sedang bekerja di dalam hatinya? Nah, di sini coba kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjumpa seseorang yang belum percaya kepada Tuhan, apa yang paling pertama kali kita pikirkan di dalam pikiran kita? Wah, ini orang sulit diinjili, ini masa lalunya sangat 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 kacau, ini kehidupannya sangat kotor, ini orang sudah sangat sulit lah untuk diinjili. Apakah kita punya pemikiran demikian? Atau kita punya pemikiran ada maksud Allah yang akan bekerja di dalam hatinya. Oleh sebab itu ketika kita melihat satu orang pribadi, ini ada dua pandangan, pandangan manusia atau pandangan Allah. Saya mengharapkan di dalam pembelajaran kita pada malam hari ini, sama seperti Tuhan Yesus memandang perempuan Samaria. Ini dengan sudut pandang Tuhan, cara pandang Tuhan, bukan cara pandang manusia, bukan cara pandang manusia pada umumnya, sama seperti orang Yahudi yang tidak bergaul dengan orang Samaria, yang biasa rabi tidak berbicara dengan perempuan, apalagi perempuan ini perempuan yang dianggap punya kehidupan keluarga yang tidak baik. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, cara pandang kita itu akan mengubah keputusan kita, mengubah tingkah laku kita, mengubah segala sesuatu yang kita bisa lakukan. Oke? Nah, ini sebagai pertanyaan pembuka ya. Ketika kita melihat pribadi seseorang, apa yang kita dahulu simpulkan? Masa lalu dia kah? Apa atau penolakan dia kah? Atau cara pandang Tuhan terhadap dirinya? Saya mengharapkan jawabannya adalah apa? Ya, apa yang Tuhan kehendaki melalui kehidupannya, atau apa yang Tuhan akan sentuh di dalam hatinya, sehingga membuat kita juga memberitakan Injil, sekalipun siapa dia. Masa lalu yang sulit, masa lalu yang kotor, dia akan menolak, itu bukan soal yang terpenting. Yang penting apa? Apa yang Tuhan kehendaki bagi saya melakukannya bagi dia. Oke? Mata kita dapat melihat orang yang sama dengan cara yang sangat berbeda. Para murid melihat kebutuhan makanan waktu itu, batas budaya waktu itu, seorang perempuan Samaria yang punya masa lalu yang rumit pada waktu itu. Namun Tuhan Yesus melihat di balik perempuan ini ada sebuah kota yang sedang dipersiapkan untuk datang kepadanya. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan Yesus dari perempuan Samaria ini bukan pribadi dia saja yang akan datang percaya kepada dia, tetapi di balik perempuan ini ada sekelompok orang atau sebuah kota yang dipersiapkan untuk datang kepadanya. Nah, ini minggu depan kita akan bahas lebih mendalam lagi. Oke? Jadi Bapak Ibu Saudara, cara pandang kita ini sangat penting. Ya, jadi kita sudah berminggu-minggu diingatkan. Jangan kita hanya melihat satu pribadi yang di depan mata kita yang kita injili. Tetapi di balik satu pribadi yang kita injili ini ada sekelompok jiwa-jiwa yang bisa dibawa di hadapan Tuhan.
Nah, jadi ini membuat kita semangat untuk memberitakan Injil. Cara pandang kita adalah cara pandang Tuhan, bukan cara pandang manusia. Oke? Tujuan pertemuan ini, firman Tuhan hendak mengubah cara kita melihat, cara memandang kita, melihat apa yang Allah sedang kerjakan, menghargai setiap peran dan pelayanan, serta melayani tanpa kecewa dan tanpa kesombongan. Dengan kata lain apa ya? Dengan kata lain bagaimana? Waktu kita menabur dan tidak bisa menuai, jangan kecewa. Waktu kita menuai, sekalipun hasil taburan usaha orang lain, kita jangan sombong. Jangan berpikir aku ini lebih pinter membawa jiwa daripada pendeta-pendeta yang lain, daripada hamba-hamba Tuhan yang lain. Padahal orang ini sudah mendengarkan firman Tuhan dari pendeta-pendeta lain, dari uh, uh, majelis-majelis yang lain, dari penginjil-penginjil lain. Mereka tetap tidak mau percaya. Pada saat saya satu kali saya memberitakan Injil, dia mau percaya pada Tuhan. Itu menunjukkan kesombongan. Tetapi hari ini kita diingatkan satu kebenaran. Ketika kita memberitakan Injil, jangan kecewa. Waktu kita menabur, tapi tidak menuai. Tapi kita juga jangan sombong. Waktu kita menuai hasil usaha orang lain. Jangan kita sombong. Jadi ini sebuah pembenahan juga di dalam kehidupan kita, ya, pemikiran kita, ya, suasana hati kita, sehingga kita juga membuat kita bersuka cita lah, ya, bersuka cita. Nah, kita mengulang sebentar latar belakang konteks yang ada. Perempuan itu meninggalkan tempayannya. Setelah berbicara dengan Yesus, ia pergi ke kota dan berkata, "Mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Ya, ini kita sudah belajar lah ya. Tempayan adalah alat yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Alat ini tidak akan menjadi halangan bagi perempuan Samaria ini untuk memberitakan tentang Kristus kepada orang-orang di kotanya. Tetapi banyak orang Kristen susah melepaskan alat untuk mencukupkan kebutuhan hidup dia untuk memberitakan Injil. Ini pemahaman yang harus kita pahami. Banyak orang sulit meninggalkan tempayannya untuk memberitakan Injil. Dan hari ini pembelajaran firman Tuhan ini beberapa minggu yang lalu kita sudah sama-sama bahas. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendengar, yang hari ini baru ikut, yang ingin mendengar itu di YouTube sudah ada podcastnya. Ya, itu sudah ada 20-an sesi, ya, 20-an sesi. Kemudian orang-orang kota sedang datang pada Yesus. Ketika perempuan Samaria itu meninggalkan tempayannya memberitakan pada orang-orang kotanya tentang di Yesus Kristus, Yohanes 4:30 berkata, orang-orang keluar dari kota dan sedang datang pada Yesus. Ladang yang matang bukan sekedar teori. Sebuah gerakan rohani sedang berlangsung di hadapan murid-murid. Dengan kata lain pada waktu itu, murid-murid akan melihat tuaian yang siap, yang sudah menguning, yang akan sebentar lagi datang di depan mata mereka. Yang ditabur oleh siapa? Memang Alkitab tidak mencatat dalam berbagai tafsiran. Tetapi di sini kita bisa melihat juga bagaimana Tuhan Yesus menaburkan benih dan perempuan Samaria itu menaburkan benih. Dan murid-murid melihat hasil tuaian yang ada. Nah, ini nanti kita akan melihat secara sekilas ya. Kemudian ketiga, para murid masih memikirkan makanan waktu itu. Para murid memperhatikan kebutuhan jasmani yang nyata, tapi belum memahami bahwa Yesus sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar. Makanan Yesus adalah melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa, dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, ini kita sudah bahas minggu yang lalu. Jadi ini latar belakang. Nah, coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, apakah kesibukan kita selama ini, kelelahan kita, prasangka kita terhadap seseorang, dan kebutuhan kita seringkali membuat kita gagal melihat pekerjaan Allah yang sedang berlangsung, kehendak Allah yang hendak dinyatakan, kehendak Allah yang hendak ditunaikan. Nah, mari kita membayangkan hal ini. Saya mengharapkan pembelajaran hari ini akan mengubah kita, cara berpikir kita, mengubah juga respon kita dalam menaati firman Tuhan. Oke, baik, kita akan mulai. Yohanes 4:35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi, tibalah musim menuai. Perhatikan. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Di sini ada kata 4 bulan lagi.
tibalah musim menuai. Nah, ini sebenarnya ada sebuah gambaran dan tafsiran mengatakan, biasanya dari menabur dan menuai itu 4 bulan lamanya. Dengan kata lain, ini adalah sebuah istilah pertanian. Sama seperti seorang wanita hamil 9 bulan lamanya. Misalnya begitu ya. Nah, engkau mengatakan 9 bulan lamanya. Jadi di sini berbicara tentang memang kondisi wanita hamil 9 bulan. Kondisi orang dari menabur sampai menuai 4 bulan. Ini artinya berbicara dalam istilah-istilah umum yang bisa dimengerti waktu itu. Bukankah kamu mengatakan atau bukankah kamu menganggap 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Ya, seakan-akan ini ada waktunya yang sudah ditentukan sebelumnya. Perhatikan baik-baik. 4 bulan lagi. Ini adalah pola pikir yang suka menunda. Yesus memakai gambaran pertanian dikenal para murid untuk menyatakan bahwa dalam pekerjaan rohani, mereka tidak boleh selalu berkata, nanti saja saya bersaksi. Setelah saya lebih pandai, nanti saja setelah mengajak dia ke gereja mungkin ia akan menolak. Nanti saja saya berdamai setelah suasana lebih baik. Nanti saja saya melayani setelah hidup saya tidak sibuk. Dengan kata lain, di sini ada istilah penundaan dan ketakutan. Penundaan dapat terlihat masuk akal, tapi kadang-kadang penundaan hanyalah ketakutan yang diberi alasan. Jadi di sini kalau kita melihat 4 bulan lagi, ini suatu keadaan yang umumnya manusia mengerti. Tetapi hari ini ada sebuah pemahaman yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Bahwa tidak ada lagi penundaan. Artinya dengan kata lain ada sebuah pandangan yang daripada Tuhan yang ingin disampaikan kepada kita. Bila manusia berkata bahwa ada waktu penundaan, ada waktu-waktu tertentu baru menuai dan sebagainya, sesungguhnya bagi Tuhan Yesus, ini pandangan umum, pandangan manusia mungkin oke, tapi pandangan Tuhan dalam hal pemberitaan Injil tidaklah demikian. Oleh sebab itulah kita harus mengerti pandangan kita dengan pandangan Tuhan yang berbeda. Nah, ini juga ada pemahaman misalnya, peribahasa yang mengatakan banyak jalan menuju ke Roma. Ini juga waktu kita memberitakan Injil, kita sering kali mendengar. Bukankah banyak jalan menuju ke Roma? Bukankah banyak jalan, banyak agama yang bisa membawa kita ke surga? Ini pandangan manusia pada umumnya, Bapak, Ibu, Saudara. Ini pandangan peribahasa yang sering kita dengar. Tetapi firman Tuhan sesungguhnya memberitahu kepada kita hanya ada satu jalan menuju ke surga. Ini cara pandang manusia dengan cara pandang manusia berbeda. Demikian juga waktu itu manusia berpikir 4 bulan untuk menuai. Tetapi bagi Tuhan bukan demikian. Artinya apa? Setiap saat. Setiap saat bisa menuai, bukan harus menunda. Oleh sebab itu, pemahaman-pemahaman inilah yang harus kita pahami di dalam pemberitaan Injil. Tidak harus menunda, tidak harus menunggu. Tunggulah saya begini dulu, tunggulah saya begitu dulu. Tunggulah orang itu begini dulu, tunggulah orang tua meninggal dulu. Itu pemahaman yang seringkali kita dengar di dalam pemberitaan Injil. Oke. Kemudian kalimat, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Kata lihatlah sekelilingmu ini juga dalam bahasa aslinya angkatlah matamu. Lihatlah sekelilingmu ini sama juga dengan angkatlah matamu. Ini berbicara tentang apa? Ini bukan hanya gerakan kepala, tetapi ajakan untuk keluar dari pusat perhatian diri sendiri. Para murid harus berhenti hanya melihat makanan, melihat kelelahan, keletihan mereka, melihat mereka ini orang Yahudi dan depan orang Samaria, dan mulai memandang apa yang Tuhan pandang. Nah, di sini memberikan sebuah pemahaman kepada kita apa? Angkatlah matamu, bukan melihat diri sendiri lagi. Coba lihat ke depan. Lihatlah sekelilingmu, jangan hanya melihat dirimu sendiri. Nah, ini adalah sebuah pertobatan yang harus kita perhatikan. Pertobatan cara pandang kita dari melihat orang yang sulit, melihat seseorang yang membutuhkan anugerah. Melihat masa lalu orang yang rusak, melihat hidup yang dapat dipulihkan oleh Kristus.
Melihat hanya satu orang, melihat kemungkinan menjangkau keluarga dan komunitas di balik satu pribadi yang kita injili ini. Melihat penolakan sebagai akhir, melihat sebagai bagian dari proses dalam tangan Allah. Nah, artinya apa? Ini adalah sebuah cara pandang yang semula kita melihat orang ini sulit diinjili, tetapi kita bisa melihat cara pandang Tuhan bahwa orang ini butuh anugerah daripada Tuhan. Ketika kita melihat seseorang ini punya hidup masa lalu yang rusak, yang nggak bekiwo lah, ya, yang tidak bisa tertolong lagi lah. Tetapi kita bisa melihat, bagi manusia tidak mungkin. Bagi manusia itu sesuatu yang mustahil, tetapi tidak ada mustahil bagi Kristus untuk memulihkannya. Jadi di sini ada sebuah cara pandang yang berbeda dari cara pandang selama ini terhadap diri kita dengan cara pandang kita seperti apa yang Tuhan inginkan. Lihatlah sekelilingmu. Oke, jadi ini ada sebuah cara pandang yang berbeda yang harus kita perhatikan. Pandanglah ladang-ladang. Yesus tidak mengajar mereka melihat manusia sebagai sasaran atau angka, melainkan sebagai pribadi yang membutuhkan air hidup. Jadi kata pandanglah ladang-ladang itu merupakan sebuah cara pandang. Penginjilan lahir dari kasih pada Allah dan belas kasihan kepada manusia. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kita akan melihat bagaimana cara pandang kita juga pelan-pelan diubahkan. Kacamata kita juga kacamata murid dan kacamata Kristus. Kacamata murid melihat masa lalu perempuan Samaria. Kacamata Kristus melihat saksi yang akan membawa sekota kepada Yesus. Ya, kacamata murid hanya melihat perbedaan suku dan agama. Kacamata Kristus melihat orang yang juga membutuhkan juru selamat. Kacamata murid hanya melihat percakapan, melihat sebuah percakapan. Kacamata Kristus melihat awal dari pekerjaan Allah yang lebih luas. Ada karya Allah yang lebih luas daripada seorang pribadi yang bernama perempuan Samaria yang kita kenal ini. Kemudian kacamata murid hanya melihat kemungkinan untuk ditolak. Karena orang Samaria itu orang yang tidak mudah untuk diinjili. Tapi kacamata Kristus melihat kesempatan menabur dengan kasih dan kebenaran. Jadi sesungguhnya apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada waktu itu, dia menabur dan menuai dalam waktu yang bersamaan. Oleh sebab itulah Tuhan katakan, jangan berbicara empat bulan lagi. Sesungguhnya apa yang Tuhan Yesus lakukan waktu itu apa? Menabur dan menuai bisa bersamaan waktunya. Oke, nanti kita akan melihat penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya sangat indah, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hanya melihat sekilas saja, kita mungkin hanya berpikir penabur bersuka cita, yang menjadi penuai bersuka cita. Tetapi nanti kita akan melihat makna yang lebih mendalam. Oke? Nah, jadi ini sebuah penghiburan bagi kita orang percaya. Kita tidak memulai pekerjaan Allah, tetapi Allah lah yang telah bekerja lebih dahulu melalui firman, hati nurani, doa, dan kesaksian umatnya. Kita tidak harus memaksakan hasil untuk langsung panen. Tugas kita adalah bersaksi dengan setia dan memberi alasan tentang pengharapan dalam Kristus. Allah dapat memakai orang-orang yang sederhana dan terluka seperti perempuan Samaria ini menjadi saksi, bukan karena dia sempurna, tetapi karena dia sudah bertemu dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini sebuah penghiburan, pembelajaran bagi kita orang percaya. Mungkin kita juga adalah orang yang sederhana, punya masa lalu yang sulit. Mungkin kehidupan keluarga kita juga tidak sempurna. Kita juga ada orang yang terluka, tetapi itu bukan alasan bagi kita untuk tidak dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Oke, nah sekarang perhatikan, di dalam satu ayat Alkitab ini saja kita bisa melihat betapa kayanya kebenaran firman Tuhan. Sekarang pertanyaan interaktif. Siapakah satu orang yang selama ini saudara nilai tidak mungkin untuk selamat? Tidak mungkin untuk diinjili, ataupun belum siap untuk diinjili. Apa yang berubah bila saudara mulai melihatnya sebagai seseorang yang mungkin sedang Allah persiapkan? Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam pengalaman pelayanan saya, di dalam pemberitaan Injil, orang-orang yang rajin beribadah di agamanya, justru orang-orang ini yang mau belajar kebenaran. Justru orang-orang yang demikian ini sesungguhnya jauh lebih mudah untuk diinjili.
daripada orang yang selalu berkata, kalau kasihannya lah, semua agama sama lah, mau mengajarkan kebaikan. Itu memang berusaha menghalangi. Tapi bukan berarti itu juga sulit. Tetapi saya ingin katakan, seringkali kita berpikir bahwa orang-orang yang setia di dalam agamanya itu orang yang paling sulit untuk diinjili. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik, justru orang-orang yang mau belajar kebenaran itu, orang-orang yang demikian itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mereka bisa dijamah. Bahkan kadangkala saya melihat orang-orang yang semula sulit percaya pada Tuhan Yesus, tetapi ketika dia sekali percaya Tuhan Yesus, dia melayani Tuhan jauh lebih baik, jauh lebih semangat, dia lebih setia, lebih siap berkorban daripada orang yang dilahirkan dari keluarga Kristen. Mohon maaf, saya bukan untuk mengapakan orang yang dilahirkan dari keluarga Kristen. Tetapi ini sebuah kenyataan. Oleh sebab itu, kita jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan terhadap pribadi seseorang. Ya, jadi saya harap juga kita juga selama ini kan kita punya satu pemahaman. Oh, ya, bela, be chuan fu in ho ila, i se waktu ane juak sini. Itu, nah, maaf ya, vegetarian nih. Nah, itu kadang-kadang yang membuat kita menghalangi kita untuk memberitakan Injil kepada dia. Tetapi hari ini kita akan melihat bahwa setiap pribadi-pribadi yang Tuhan izinkan kita bertemu, itu bukan tidak mungkin ada maksud Tuhan yang mana Allah persiapkan, ya, bukan tidak mungkin. Ketika dia sudah bertobat dan percaya Tuhan, dia menjadi kesaksian hidup yang bisa melampaui kesaksian yang kita selama ini bisa lakukan. Oke, ini sebuah pertanyaan interaktif untuk memotivasi kita, mendorong kita untuk bagaimana memberitakan Injil, ya. Kemudian ayat 36. Sekarang juga penuai menerima upahnya. Perhatikan baik-baik. Sekarang juga penuai menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Nah, ini nanti saya akan fokuskan ke penabur dan penuai sama-sama bersukacita maksudnya apa. Oke, saya perhatikan baik. Kata sekarang juga. Apakah upah sudah benar-benar terlaksana sekarang? Kalau kata sekarang juga, ayat Alkitab nih, sekarang juga penuai menerima upahnya. Ya kalau begitu, sudah terima belum? Sudah terlaksana belum? Nah, ini perhatikan baik-baik. Kalau kata ayat Alkitabnya ini juga penerima, menerima upahnya, berarti ya benar sudah menerima. Artinya apa? Hari ini ketika kita memberitakan Injil, ya, ketika kita menuai, kita sudah menerima upahnya. Upah itu bukan hanya waktu di dalam kekekalan saja. Sekarang ini pun sudah mendapatkannya. Ini bagaimana menjelaskannya? Perhatikan baik-baik. Kata ED sudah menegaskan bahwa upah bukan proyeksi masa depan, tetapi sebuah realitas saat ini. Saat kaki kita melangkah untuk bersaksi, saat itu juga Roh Kudus mencurahkan sukacita sebagai upah surgawi. Jangan menunggu sampai di surga untuk merasa berhasil dalam pelayanan. Upahnya ada di tangan kita sekarang juga. Dengan kata lain, ketika kita memberitakan Injil, kita menaburkan benih firman Tuhan, kita menuai jiwa-jiwa yang diselamatkan, ada sukacita yang Tuhan berikan bagi kita. Maka tidak heran ketika kita membawa jiwa datang ke gereja, hati kita penuh sukacita. Benar, sukacita ini adalah sebuah upah yang Tuhan berikan bagi kita. Yang sudah kita nikmati, yang sudah kita rasakan. Saya sudah katakan berkali-kali. Yang dimaksud dengan damai sejahtera sejati itu bukan oleh karena situasi lingkungan mempengaruhi suasana hati kita. Bukan. Yang dimaksud dengan damai sejahtera sejati adalah ketika Kristus ada di dalam kita. Suasana di luar yang bagaimanapun juga tidak akan mempengaruhi damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi damai sejahtera sejati sudah kita peroleh di dalam Kristus. Demikian juga sukacita yang Tuhan berikan bagi kita, yang menaati firman Tuhan, sudah kita peroleh di dalam dunia ini. Bukan hanya nanti, sekarang ini pun kita sudah memperoleh upahnya. Misalnya begini, Bapak Ibu Saudara, ketika kita taat melakukan firman Tuhan menyuruh kita mengampuni.
Selama ini kita di ketika kita membenci, ketika kita sulit mengampuni, hati kita itu begitu berat. Hati kita itu begitu kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Tetapi ketika kita taat melakukan firman Tuhan, kita mengampuni, kita berbicara kepada Dia, pada saat kita berbicara saja menaati firman Tuhan, hati kita plong. Hati kita penuh damai sejahtera. Hati kita penuh sukacita. Nah, itu loh bentuk menunjuk apa? Menunjuk apa? Upah yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Bukan nanti. Sekarang ini pun kita bisa merasakannya. Jadi ini sesuatu yang harus kita juga pahami. Ya, di dalam ketaatan di mana Tuhan sudah memberikan kepada kita. Ya, kenapa Rasul Paulus di dalam penjara bisa bersukacita? Nyata, kuasa Tuhan bekerja, kasih Tuhan bekerja. Kristus hidup di dalam dirinya. Itu upah yang dia peroleh di dalam dunia ini. Tidak nanti, sekarang ini pun dia bisa bersukacita kok. Sekalipun di dalam penjara. Nah, ini sesuatu hal yang indah, Bapak Ibu Saudara, ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan nanti saja ya. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan lagi. Kata sekarang juga, kata ini juga menegaskan waktu penuaian telah tiba dan pekerjaan itu memiliki nilai di hadapan Allah. Artinya bukan nanti, sekarang. Tuhan dapat memberikan sukacita dan pelayanan, tapi ayat ini juga terutama menegaskan nilai pekerjaan penuaian dalam kerajaannya. Ya, jadi sini juga berbicara jangan lagi menunda bahwa sekarang juga Tuhan bisa berkarya, Tuhan bisa memberikan sukacitanya. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan lagi tentang upah dan buah. Ya, di dalam ayat kitabnya ada kata upah dan buah. Ya, sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini ada kata upah dan buah, dua ungkapan yang berkaitan. Pekerjaan dilakukan dalam ketaatan pada Kristus tidak akan sia-sia. Buahnya mempunyai nilai kekal dan kita bukan hanya penyelamat mereka. Kita bukan penyelamat mereka. Allah menyelamatkan oleh karena kasih karunia. Kita hanyalah alat, saksi, dan pelayan yang dipakai oleh Tuhan. Oke, ini harus kita pahami. Nah, sekarang kita harus melihat memang secara sekilas tidak ada mereka upah dan buah berkaitan, tapi tidak dijelaskan secara detail memang. Oke, tetapi kita juga harus pahami ada upah yang Tuhan sudah berikan bagi kita berupa sukacita. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Bagaimana perasaan Anda jika upahnya adalah jiwa-jiwa yang dibawa di hadapan Tuhan, bukan mahkota pelayanan? Upah yang dimaksud diperoleh sekarang ini yang adalah buah kekekalan, jiwa-jiwa, bukan mahkota pelayanan. Kira-kira ada bedanya tidak upah berupa jiwa-jiwa dengan mahkota pelayanan? Selama ini kita berpikir tentang upah dan pelayanan berupa mahkota pelayanan, mahkota kebenaran, ya, mahkota yang akan kita peroleh. Itu yang menjadi orientasi kita selama ini bagi kita yang melayani Tuhan. Tapi coba bedanya upah berupa buah-buah kekal, yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan, dengan mahkota pelayanan. Ada bedanya tidak? Bapak, Ibu, Saudara, perasaan saya harusnya sangat terhormat dan rendah hati. Mahkota adalah kemuliaan bagi diri sendiri yang nanti akan kita letakkan di kaki Yesus. Tetapi jiwa adalah kemuliaan bagi Allah. Melihat seorang berdosa bertobat ada keajaiban yang membuat hati kita menangis bahagia. Itu jauh lebih berharga daripada penghargaan duniawi. Dengan kata lain, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, mahkota pelayanan yang kita peroleh itu seakan-akan bersifat egosentris. Tetapi buah-buah kekal yang merupakan sukacita kita. Ini karena apa? Karena memuliakan Tuhan. Seakan-akan kita dipakai sebagai rekan sekerja Allah untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu sesungguhnya upah yang melampaui mahkota yang akan kita peroleh. Tetapi selama ini kita berjuang, kita bekerja, kita selalu berpikir, aku memperoleh mahkota, mahkota-mahkota itu. Sehingga terkesan ini hanya bersifat egosentris. Saya tidak katakan ini salah. Tetapi hari ini saya ingin mengubah paradigma kita untuk sesuatu hal yang jauh lebih indah. Upah di dalam pemberitaan Injil,
upah ketika kita menuai jiwa-jiwa, menaburkan benih-benih, itu artinya apa? Buah-buah kekal. Yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Ini sesuatu hal yang indah, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itulah Alkitab katakan apa? Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Inilah keindahan kerajaan Allah. Yesus tidak mengajak mereka bersaing, melainkan bersuka cita bersama-sama. Martabat penabur dan penuai sama-sama berasal dari kasih karunia, diutus oleh Tuhan, dan keduanya mengambil bagian dalam sukacita pekerjaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan baik-baik. Ketika pandangan murid-murid waktu itu, pandangan manusia pada waktu itu menabur dan menuai, itu ada masa waktu 4 bulan lamanya. Tetapi sesungguhnya Tuhan katakan bahwa penabur dan penuai bisa bersamaan waktunya. Dan bersuka cita bersama-sama. Apa artinya bersuka cita bersama-sama? Atau apa artinya sama-sama bersuka cita? Itu sesungguhnya apa? Di dalam pelayanan kita sebagai penabur, kita bisa bersuka cita. Sebagai penuai, kita tetap juga bisa bersuka cita. Dengan kata lain apa? Di dalam pemberitaan Injil kita, baik sebagai penabur, baik sebagai penuai, kita bisa bersuka cita. Dengan demikian, kita bisa bersuka cita senantiasa. Bersuka cita setiap saat. Bapak, Ibu, Saudara, coba, selama ini kita hanya berpikir aku bisa membawa jiwa-jiwa datang di hadapan Tuhan, baru aku bersuka cita. Tapi firman Tuhan hari ini berkata tidak harus tunggu sampai jiwa-jiwa dituai baru bersuka cita. Waktu kamu menaburkan benih firman Tuhan itu pun kamu sudah bisa bersuka cita seharusnya. Dengan kata lain, pemberitaan Injil adalah sebuah tindakan yang penuh sukacita. Oke, Bapak Ibu Saudara, perhatikan lagi ya. Ini sesuatu hal yang perlu diperhatikan. Kita akan membahas lebih mendalam. Dunia mengukur keberhasilan dari hasil akhir, tetapi kerajaan Allah mengukur kesetiaan dalam ketaatan. Nah, saya ulangi lagi. Dunia mengukur keberhasilan dari hasil akhir, tetapi kerajaan Allah mengukur kesetiaan di dalam ketaatan. Oke, perhatikan. Seorang penabur mungkin tidak pernah melihat satupun jiwa bertobat dalam hidupnya. Seperti Yeremia yang berkhotbah 40 tahun tanpa banyak pertobatan. Namun di surga, Yeremia akan dihormati sama seperti Petrus yang menuai juga 3.000 jiwa pada hari Pentakosta. Mengapa? Karena Yeremia setia menabur dan Petrus setia menuai. Keduanya setia dalam panggilan masing-masing. Allah tidak membeda-bedakan berdasarkan hasil yang kelihatan, tetapi berdasarkan kesetiaan. Coba ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada hamba yang baik dan setia. Bukan hamba yang baik dan hamba yang berhasil atau berprestasi, tidak. Hamba yang baik dan setia. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan panggil di dalam pemberitaan Injil kita apa? Kesetiaan. Kesetiaan menabur, kesetiaan menuai. Kalau kita dipercayakan sebagai menuai, kita bersyukur, kita jangan sombong. Kalau kita dipercayakan hanya sebagai penabur, jangan kecewa, tetap bersuka cita. Jadi ini sesuatu hal yang sangat-sangat indah Bapak Ibu Saudara. Sehingga membuat kita Pak, tidak ada alasan untuk tidak memberitakan Injil. Tidak ada alasan aku hanya mau fokus pada penuaian. Tetapi Tuhan juga berkata, Pak, penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Ini sebuah prinsip penting. Kesetiaan tidak selalu menghasilkan buah yang langsung kelihatan. Hasil yang terlihat juga tidak pernah menjadi alasan untuk membanggakan diri. Allah lah yang memberi pertumbuhan. Ada yang menanam, ada yang menyiram, dan Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Oleh sebab itulah, coba tanggalkan beban pikiran kita yang berkata di dalam pemberitaan Injil apa? Aku harus membuat dia percaya. Aku harus membuat dia menerima keselamatan. Itu lepaskan beban itu. Itu yang justru membuat kamu kecewa. Sampai-sampai kamu mengambil kesimpulan aku tidak punya karunia memberitakan Injil. Ingat, Roh Kudus kita sudah belajar kan di dalam Yohanes sebelumnya. Hanya Roh Kudus yang melahirbarukan dan membawa seseorang kepada iman.
Ketaatan adalah tanggung jawab kita memberitakan Injil, menaati firman Tuhan. Pertumbuhan adalah karya Allah. Kasih harus menyertai perkataan kita. Hasil tidak boleh menjadi alat untuk mengukur harga diri seorang pelayan Tuhan. Ingat, keberhasilan tidak boleh menjadi alat untuk mengukur harga diri seorang pelayan Tuhan. Sebagai ilustrasi, ini di dalam sebuah orkestra. Musik yang indah lahir dari latihan panjang para pemain biola, selo, alat tiup, perkusi, dan penata panggung. Konduktor yang bijaksana tidak mengambil seluruh tepuk tangan untuk dirinya. Ia akan mengajak semua pemain berdiri bersama-sama. Jadi sebuah gambaran Bapak Ibu Saudara dalam sebuah orkestra. Demikian juga di dalam gereja. Ada pengkhotbah, ada guru sekolah minggu, ada pemusik, ada tim doa, ada penyambut aser, ada pemimpin side group, ada orang tua yang di gereja yang berdoa bagi pelayanan gereja, ada jemaat yang keluar bersaksi. Semuanya adalah bagian daripada satu pekerjaan Allah yang sama. Satu tubuh, satu pekerjaan. Jadi di sini memberitahu kepada kita apa? Bahwa di dalam pelayanan gereja kita harus bagaimana memperhatikan semuanya ini. Ya, ada bagian yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Ada yang menabur, ada yang menuai. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Oke. Baik, ini untuk yang pasal 36. Sekarang pasal 37 pasal 4 ayat 37 sampai 38. Perhatikan yang terakhir. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Nah, perhatikan di sini ada benarlah peribahasa. Ya, apa maksud benarlah peribahasa yang kenapa dicatat di dalam Alkitab ini? Perhatikan baik-baik. Dalam bahasa Yunani, ini mempunyai makna perkataan ini benar. Atau pepatah ini otentik. Kata peribahasa itu adalah hologos. Kata logos di sini bukan firman yang menunjuk pada Yesus, tetapi merupakan sebuah ungkapan populer atau pepatah yang seringkali dipergunakan masyarakat waktu itu yang dikenal secara luas. Kata benarlah, aletinos, kata ini berarti asli, sejati, ataupun dapat dipercayai, dapat diandalkan. Bukan sekedar tidak salah, tapi benar secara fundamental. Jadi dengan kata lain, benarlah peribahasa, ini adalah sebuah ungkapan Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa pemahaman pepatah mereka selama ini adalah benar. Nah, apa makna teologi di balik ini? Perhatikan baik-baik. Yesus sedang menunjukkan bahwa kebijaksanaan Allah tidak selalu datang dalam kemasan wahyu baru yang aneh. Terkadang Allah berbicara melalui kebijaksanaan umum yang sudah ada di masyarakat. Orang-orang petani tahu bahwa hidup adalah proses. Ada musim menabur, ada musim menuai, dan seringkali orang menabur berbeda dengan orang yang menuai. Yesus mengangkat kearifan lokal menjadi kebenaran rohani yang kekal. Ini mengajarkan pada kita untuk peka terhadap pelajaran hidup di sekitar kita. Karena Allah adalah sumber kebenaran baik di dalam Alkitab maupun di dalam alam ciptaan. Dengan kata lain, kita harus belajar untuk bagaimana mengerti konteks masyarakat, kebiasaan hidup masyarakat, berbicara seperti apa yang masyarakat ketahui dengan bahasa yang mereka bisa mengerti untuk menyampaikan firman Tuhan. Bukankah ini yang Tuhan Yesus telah lakukan selama ini? Bukankah ini yang Tuhan Yesus lakukan di dalam percakapan dengan perempuan Samaria ini? Jadi ini sesuatu yang baik dan indah. Jangan anti terhadap perkataan-perkataan di dalam dunia ini, penggunaan pepatah-pepatah yang selama ini ada. Ya. Jadi saya berpikir ini sesuatu ada maksud daripada
pembelajaran kita bagi kita yang sangat penting untuk kita ketahui. Untuk belajar apa? Benarlah peribahasa. Artinya apa? Kita belajar juga untuk menghargai loh. Apa yang dimengerti masyarakat umum pada waktu itu loh. Dan pergunakanlah bahasa yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini sebuah prinsip pemberitaan Injil. Baik, kita lanjutkan lagi. Perhatikan di sini. Ketika di dalam Alkitab juga mengatakan ada penabur penuai, ini juga berbicara Pak, Allah bekerja melalui banyak orang dan banyak musim. Orang yang menabur belum tentu menjadi orang yang menuai. Orang tua, guru, sekolah minggu, sahabat, pendeta, penginjil, penulis buku, atau seseorang yang pernah mendoakan, semua dapat menjadi bagian dari proses yang panjang. Ya, mereka bisa saja menjadi penabur, mereka juga bisa juga menjadi penuai. Artinya apa? Di dalam gereja kita semua dipanggil untuk menjadi penabur dan penuai. Kita dengan kata lain, kita jangan berpikir penabur atau penuai, kita katakan kita semua dipanggil untuk memberitakan Injil. Untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Ya. Nah, perhatikan lagi. Para penabur yang tidak kita kenal. Identitas orang-orang lain dalam ayat 38 tidak disebutkan secara pasti. Bisa saja para nabi ya yang menaburkan. Ini maksudnya begini. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha. Ini orang-orang lain ini siapa? Dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Nah, jadi di sini kata orang-orang lain ini menunjukkan ada banyak orang dan penabur yang orang-orang yang lain yang berusaha itu adalah orang-orang yang kadang-kadang tidak kita kenal. Ya, di dalam ayat 38 ini disebutkan bisa saja para nabi, bisa saja Yohanes Pembaptis, Yesus sendiri, ataupun perempuan Samaria. Ini berbicara tentang apa? Misalnya lihatlah ladang-ladang yang sudah menguning. Itu ditujukan, bisa saja ditujukan kepada orang-orang kota yang akan berjumpa dengan Kristus sebentar lagi. Di hadapan murid-murid yang dianggap menuai. Oleh karena apa? Ditabur oleh perempuan Samaria itu, ditabur oleh Tuhan Yesus. Bisa saja dipahami secara demikian. Tetapi bukan tidak mungkin. Waktu kita memberitakan Injil di zaman sekarang ini, kita tidak tahu siapa yang sudah menaburkan benih kepada pribadi ini. Tetapi ketika kita baru saja sampai memberitakan Yesus, dia bisa percaya. Saya pernah memberitakan Injil kepada seseorang bukan melalui kata-kata, tapi melalui lagu-lagu pujian. Ya, dia suka lagu Kan Guai Chiu gitu loh ya. Saya setiap kali datang ke dia hanya nyanyi lagu Kan Guai Chiu, lalu berdoa. Hanya datang ke rumahnya hanya nyanyi Kan Guai Chiu, berdoa. Lalu sampai suatu kali dia katakan dia mau dibaptis. Lalu keluarganya juga mendukung. Nah, akhirnya kita melakukan hal demikian. Dengan kata lain apa? Sudah banyak yang memberitakan Injil kepada orang tua ini. Sekalipun yang memberitakan Injil kepada orang tua ini saya tidak tahu. Ya, di Pekanbaru juga ada seorang Aceh yang dulunya juga seorang general manager di sebuah perusahaan besar, perusahaan sawit di Pekanbaru. Anaknya percaya Tuhan Yesus. Dia mau papanya juga percaya Tuhan Yesus. Lalu suruh saya memberitakan Injil kepada papanya dalam bahasa Hokkien. Waktu itu saya sama juga hanya memberitakan Injil melalui puji-pujian. Karena kadang-kadang kita berjumpa dengan orang tua, kita kalau dalam hal mengajar ada orang tua yang mungkin tidak mau ya sistemnya sistem diajar. Tapi mereka senang kalau dengar lagu-lagu pujian. Dan ketika kita nyanyi satu kali, sekali atau dua kali lagu itu, kita jelaskan arti lagu ini apa gitu loh. Nah, saya hanya biasa mempergunakan cara demikian. Dan saya yakin dan percaya kok ada kuasa di balik puji-pujian. Oleh sebab itu, ketika saya pergi memberitakan Injil pada dia, dan akhirnya suatu kali anaknya berkata, "Papa minta dibaptis. Papa mau ke gereja." Ya, waktu itu saya di Pekanbaru, gereja kami di lantai 2, tidak ada lift, naik tangga, sedangkan papanya ada sesak nafas. Saya katakan, kami akan datang ke rumah untuk adakan ibadah saja, karena kami tidak memungkinkan karena naik tangga, tidak ada lift di Pekanbaru waktu itu. Dan benar, waktu setelah hari Minggu saya mau pergi ke rumahnya, ternyata bapak ini sudah masuk rumah sakit.
Saya pergi ke rumah sakit, saya kunjungi dia, dia masih sadar, lalu dia katakan dia mau baptis, saya membaptis dia. Baptis, kalau nggak salah itu siang jam jam 2 atau jam 3, jam 7 dia meninggal dunia. Tuhan mengasihi dia punya kesempatan untuk percaya menerima baptisan kudus. Dan waktu itu, karena anaknya ini dari keluarga keluarga waktu itu karena saya ini masih penginjil. Jadi waktu itu saya tidak bisa membaptis, saya suruh pendeta di gereja yang saya kenal, bukan pendeta, bukan gereja kami, pendeta di sebuah gereja yang saya kenal, saya suruh untuk bantu baptis. Dan waktu eh, acara memorial itu, ya saya dipercayakan juga untuk memimpin dan pendeta itu juga disuruh memimpin. Dan saya hanya katakan, ya Aceh ini bisa percaya pada Tuhan Yesus karena sudah banyak yang memberitakan Injil pada dia. Ya, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang mendoakan dia. Saya di sana hanya saja menuai daripada hasil usaha orang lain. Oke. Nah, kemudian di dalam Alkitab kata, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Kata aku mengutus kamu, ini ada sebuah otoritas daripada Tuhan. Ada sebuah kepercayaan daripada Allah. Ada sebuah tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Aku mengutus kamu. Jadi di sini ada sebuah panggilan, sebuah kepercayaan. Inisiatif dan otoritas ini datang dari Kristus. Semua murid Kristus dipanggil menjadi saksi. Tidak semua orang memiliki karunia atau peran yang sama, tapi tidak seorang pun dipanggil untuk hidup tanpa kesaksian. Ingat baik-baik. Dengan kata lain, semua pengikut Kristus, semua orang Kristen dipanggil menjadi saksi. Ya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberitakan Injil. Nah, kemudian orang-orang lain berusaha. Ini juga berarti apa? Kita menghargai jerih lelah orang lain. Kita menghormati orang-orang yang sudah berjerih lelah mendahulu kita. Kata yang diterjemahkan berusaha mengandung gagasan bekerja keras sampai lelah. Itu artinya apa? Hasil jerih lelah orang lain. Gereja hari ini menerima Alkitab, Injil, pengajaran, dan kesempatan karena ada generasi yang telah bekerja sebelum kita. Ada banyak bapak-bapak gereja kita yang telah berkorban bagi kita. Ada banyak misionaris-misionaris yang mengorbankan jiwa mereka bagi kita. Ya, jadi ini sesuatu yang harus kita juga hargai ini. Ya, kata orang-orang lain berusaha ini hasil jerih lelah orang lain. Jadi kita hari ini tidak boleh bangga, tidak boleh sombong. Ketika kita membawa jiwa dia datang kepada Tuhan, kita nggak boleh. Kita harus mengerti bahwa ada orang-orang lain yang sudah berjerih lelah. Nah, oleh sebab itulah kita dipanggil sebagai apa? Seorang penuai yang rendah hati. Ini tujuan dan maksudnya. Ketika seseorang percaya melalui pelayanan kita, kita perlu berkata, Tuhanlah yang menyelamatkan, dan mungkin banyak orang telah menabur sebelum saya, dan sikap ini mematikan kesombongan dan menumbuhkan rasa syukur kita. Ya, jadi ini prinsip yang harus kita pahami. Ini paradigma yang harus kita ubahkan, sehingga ketika kita menuai jiwa-jiwa datang di hadapan Tuhan, kita tidak menjadi sombong, tapi kita boleh bersyukur, dan kita ingat keselamatan pemberian Tuhan, dan kita hanya bisa melanjutkan apa yang sudah ditabur oleh uh, orang lain. Ya, bagi penabur juga jangan cepat menyebut diri gagal ataupun kecewa. Yesus ditolak di Nazaret. Paulus memberitakan Injil di Athena. Sebagian mengejek mereka, sebagian ingin mendengar, beberapa percaya. Penolakan tidak otomatis berarti firman gagal. Kita hidup mengevaluasi cara penyampaian, bukan menghakimi nilai pelayanan. Dengan kata lain, Wong Tuhan Yesus yang penuh kuasa di dalam pengajaran, mujizat yang begitu nyata, membangkitkan orang mati, juga tidak bisa kok selamanya membawa orang ataupun menuai jiwa-jiwa. Rasul Paulus juga rasul yang penuh luar biasa di dalam pengajarannya dan juga bisa melakukan mujizat. Tidak selamanya kok dia bisa diterima. Juga mengalami penolakan. Oke, oleh sebab itu kita belajar meneladani Tuhan Yesus dan Rasul Paulus. Ketika mereka menaburkan benih firman Tuhan, ada orang yang tidak percaya, bahkan juga menghina mereka, mengejek mereka, menganiaya mereka. Itu bukan berarti pelayanan pemberitaan Injil kita gagal. Bukan begitu. Justru itu ada kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi.
untuk belajar. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam eh, metode penginjilan itu banyak. Ada ada metode penginjilan empat hukum rohani, ada banyak metode penginjilan yang luar biasa, kaliber. Tetapi kalau Anda hanya mengikuti pembinaan itu tidak mempraktekkannya, itu percuma. Lebih baik Anda belajar mempraktekkannya. Apa yang kalian ketahui sama seperti perempuan Samaria ini, kira-kira apa yang ketika kamu belum percaya pada Tuhan dengan setelah percaya pada Tuhan, perubahan apa di dalam kehidupanmu, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara, salah satu alasan yang harus kita mengerti mengapa perempuan Samaria itu berani masuk ke kota, memberitahu pada orang-orang di kota bahwa Tuhan Yesus memberitahu kehidupan dia. Apa yang telah dia lakukan? Kenapa dia tidak malu akan hal ini? Jawabannya sederhana. Karena yang diberitakan bukan dirinya. Karena yang diberitakan adalah Tuhan Yesus. Demikian juga Bapak Ibu Saudara. Hidup kita yang paling gelap sekalipun, masa lalu kita yang paling sulit sekalipun, itu bukan alasan bagi kita untuk tidak memberitakan Injil. Kenapa? Karena yang kita beritakan Injil bukan diri kita sendiri. Yang kita beritakan Injil adalah apa? Yesus Kristus. Itulah alasan bagi kita untuk tidak memberitakan Injil. Ya, alasan bagi kita tidak ada alasan untuk tidak memberitakan Injil. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang juga harus kita pahami. Penabur dengan pengharapan. Firman Allah selalu mencapai maksud Allah, tapi Alkitab tidak mengajarkan bahwa setiap benih pasti menghasilkan pertobatan. Karena itu kita menabur dengan pengharapan, berdoa dengan tekun, dan menyerahkan hasil pada kedaulatan serta belas kasihan Allah. Kenapa? Bukan tidak mungkin hari ini kita menabur, seumur hidup kita tidak melihat tuaian itu. Anak sekolah minggu yang kita ajar sekarang ini, usia muda mereka, bukan tidak mungkin setelah kita meninggal dunia, mereka baru percaya pada Tuhan. Bukan tidak mungkin pada saat kita di surga baru bertemu dengan anak sekolah minggu kita dan berkata, Lause, terima kasih. Oleh karena Lause memberitakan Injil, misalnya, ini hanya sebagai gambaran. Dengan kata lain, hasil tuaian tidak selamanya kita lihat. Nah, kalau kita sudah mengerti prinsip ini, maka kita memberikan kita semangat. Kadang-kadang kita menaburkan benih, kita tidak tahu kok bahwa kapan hasil itu muncul. Kita nggak tahu. Ya, kemudian bagi penuai juga jangan mengambil kemuliaan Tuhan. Paulus menanam, Apolos menyiram, Allah yang memberi pertumbuhan. Ini memberitahu kepada kita supaya kita juga sebagai seorang penuai kita belajar mengucap syukur kepada Allah, menghormati para penabur yang mendahului, mendampingi orang yang baru percaya dengan sabar. Artinya apa? Orang yang sudah percaya pada Tuhan kita dampingi. Jangan biarkan dia. Ya, kemudian tidak memakai angka pertobatan untuk meninggikan diri. Aku sudah memberitakan Injil 10 orang loh. Aku sudah memberitakan Injil 1000 orang loh. Aku sudah bawa jiwa-jiwa 10.000 orang loh. Kita tidak perlu mempergunakan angka-angka untuk meninggikan diri sendiri. Ya, mendorong juga seluruh tubuh Kristus bersuka cita bersama-sama. Oke, kita ingat akan ini. Oke, ini beberapa ilustrasi dan kesaksian sebagai penutup yang ingin saya sampaikan. Perhatikan baik-baik. Ilustrasi bakpao. Seseorang makan 3 bakpao sebelum kenyang. Kita tidak dapat berkata hanya bakpao ketiga yang paling berjasa. Bakpao pertama dan kedua juga punya andil. Demikian pula setiap penabur dalam perjalanan iman seseorang. Bukan tidak mungkin waktu kita dipanggil Tuhan untuk menjadi penabur bakpao pertama ataupun penabur bakpao kedua. Bukan sebagai penuai bakpao ketiga. Tetapi kita harus mengerti, bakpao pertama dan bakpao kedua itu pun ikut berperan membuat seseorang itu kenyang. Bukan hanya bakpao ketiga saja, tetapi bakpao pertama, bakpao kedua juga punya andil. Ada yang pertama kali memperkenalkan Yesus. Ada juga yang menunjukkan kasih terhadap seseorang pada waktu masalah itu datang. Ada yang menjawab pertanyaan, ada juga yang berdoa bertahun-tahun. Penuai tidak boleh melupakan penabur, dan penabur tidak perlu iri kepada penuai. Ini prinsip yang penting Bapak Ibu Saudara.
Hari ini kita bersusah payah menabur Injil kepada seseorang. Orang itu tetap tidak mau percaya. Tetapi di depan mata kita, dia akhirnya pergi ke gereja tertentu, percaya pada Tuhan, oleh karena ada orang yang menuai hasil tuaian kita. Hasil apa yang kita tabur. Kita juga jangan iri. Jadi ayat Alkitab tadi sebenarnya memberitahu pada kita juga, murid-murid menuai dari hasil orang lain. Tapi bukan tidak mungkin juga ini pemahaman memberitahu pada kita. Kita orang lain itu loh yang menabur dengan susah payah. Lalu ada yang menuai. Ingat itu juga adalah murid Kristus. Kita jangan iri hati. Oke, jadi ini ingat ya, baik ya. Kemudian ini juga ya, ini terjadi family saya pribadi ya. Sewaktu keluarga mereka baik-baik, mereka sehat-sehat, ada orang memberitakan Injil pada mereka, ada hamba Tuhan yang mengunjungi mereka, pendeta membesuk mereka, memberitakan Injil, tetapi tidak mau percaya. Sampai suatu ketika suaminya sakit keras, dia sendiri yang datang mengetok pintu gereja-gereja untuk mencari pendeta. Lalu dia memberikan kesaksian kepada saya. Dulu pendeta-pendeta yang cari saya untuk memberitakan Injil. Waktu suami saya sakit, saya yang mencari pendeta-pendeta dengan mengetok gereja-gereja untuk mencari pendeta mendoakan suami saya. Dengan kata lain, jeri lelah daripada pendeta-pendeta itu tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara. Kadangkala Tuhan punya cara kok untuk membawa orang-orang yang kita injili, yang kita tabur benih firman Tuhan untuk percaya pada Tuhan. Tugas kita adalah menabur. Hasil itu pemberian Tuhan. Keselamatan itu pemberian Tuhan, bukan karena usaha kita. Kemudian teman-teman sekolah saya, ya, waktu di dalam kelas di sekolah ya, saya mengenal bisa dibilang di kelas kita hanya beberapa yang Kristen. Tetapi setelah beberapa tahun, ya, hampir 10 tahun, saya mendengar ada banyak daripada teman sekolah saya yang dulunya, teman sekelas saya yang dulunya bukan Kristen, sekarang sudah Kristen, sudah terlibat pelayanan. Dan ada satu orang yang saya sampai tidak menduga. Dia dulu pinter sekali di sekolah, juara kelas. Sekarang jadi pendeta di Pekanbaru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami dulu di sekolah, namanya sekolah Eftandean, tapi juga belajar agama Kristen. Ya, tidak ada agama lain, agama Kristen. Dan bersyukur di sana benih-benih Injil ditaburkan dan tuaian diperoleh. Ada yang waktu kuliah lah dan sebagainya. Ya. Kemudian waktu saya pelayanan di Pekanbaru, saya membawa seorang mahasiswa praktek untuk memberitakan Injil terhadap seorang suami yang istrinya sudah ke gereja. Kebetulan orang Medan, kita pakai bahasa Hokkien. Ya, waktu kita memberitakan Injil, ya suaminya itu tidak senang, seakan-akan dalam bahasanya berusaha mengusir kita keluar, jangan supaya kita cepat-cepat pulang gitulah. Ya, tetapi kita dengan setia memberitakan Injil, akhirnya kita pulang. Tetapi setelah saya kembali ke Medan, saya suatu hari mendapat kabar dari jemaat saya di Pekanbaru bahwa suami daripada ibu ini kemana-mana dia memberikan kesaksian bahwa ada seorang penginjil muda yang dulu datang ke rumahnya memberitakan Injil kepada dia, tapi dia berusaha mengusir itu penginjil. Hari ini dia sudah percaya pada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, saya waktu dia percaya Tuhan Yesus, saya tidak tahu. Tetapi ketika dia memberikan kesaksian ini, hati saya penuh sukacita. Itu memberikan sebuah penghiburan bagi saya juga bahwa jeri lelah kita tidak akan sia-sia. Kesaksian yang lain juga, waktu saya mengadakan KKR ke sekolah-sekolah, ya, mengundang banyak hamba-hamba Tuhan dari Jakarta. Waktu memberitakan Injil, kemudian anak-anak sekolah ini kuliah di Jakarta. Pergi ke gereja, bertemu dengan pembicara KKR itu. Dia berjumpa kepada pembicara itu dan berkata, Bapak masih ingat saya nggak? Saya dulu di sekolah ini. Saya dulu belum percaya pada Tuhan. Sekarang saya sudah percaya pada Tuhan. Sekarang saya sudah terlibat pelayanan. Ini sebuah penghiburan kekuatan bagi kita. Setiap jeri lelah kita tidak sia-sia. Sekalipun KKR siswa itu mengeluarkan dana yang cukup besar. Tetapi ingat, jiwa-jiwa tidak bisa dihargai dengan dana dan uang.
Tidak ada kata pemborosan untuk pemberitaan Injil. Jiwa-jiwa tidak bisa dinilai dengan uang. Oleh sebab itu tidak ada pemborosan ya di dalam pemberitaan Injil. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ini beberapa kesaksian yang nyata yang memberikan sebuah penghiburan kekuatan bagi kita juga. Hari ini kita memberitakan Injil. Tuhan mempercayai kita sebagai menabur. Tapi Tuhan juga kadang-kadang memakai kita sebagai penuai. Yang penting apa? Kita lakukan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita tidak tahu kita sebagai penabur atau penuai. Tetapi satu hal yang harus kita tahu, lakukan ketaatan pemberitaan firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai komitmen pribadi kita, tuliskan satu nama. Satu tindakan yang jelas, bukan sekedar lebih rajin menginjili, tapi misalnya saya akan menelepon A pada hari tertentu, mendengarkan pergumulan dia, menawarkan dia, dan mendoakan dia. Bila ada seseorang memberitahu Bapak Ibu Saudara masalah dia, sakit penyakit dia, ingat, itu bukan sebuah kebetulan. Tuhan sedang bekerja, menggerakkan hatinya untuk memberitahu Anda, dan tugas Anda mendoakan dia, membawa dia kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, untuk seseorang curhat kepada seseorang itu tidak mudah. Kalau ada seseorang curhat terhadap Anda, ingat ini kesempatan yang Tuhan berikan bagi Anda. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita ambil komitmen. Belajar peka secara rohani. Apapun yang Tuhan sudah kirim kepada kita. Ketika bertemu dengan seseorang, bukan tidak mungkin. Ada maksud Tuhan di dalamnya. Oleh sebab itu apa? Coba melihat dalam sudut pandang Allah. Dan menabur dalam doa. Setiap doa yang dinaikkan untuk seseorang yang belum percaya, ada benih yang ditanam dalam keyakinan bahwa Allah mendengar dan bertindak. Berdoa adalah langkah pertama yang nyata dalam pekerjaan menabur. Saya berdoa bagi keluarga saya puluhan tahun. Sampai akhirnya mereka satu persatu percaya pada Tuhan. Saya dari keluarga non-Kristen. Saya yang pertama sekali percaya Tuhan Yesus. Kemudian adik-adik saya, mama saya, terakhir papa saya. Ya, saya bersyukur. Semua dimulai dari doa. Kemudian menabur dalam kesaksian. Kesaksian perempuan Samaria sederhana. Ia hanya menceritakan apa yang telah dialaminya bersama Yesus. Kita pun dapat mulai dari sana. Bukan dengan hafalan teologi, tapi dengan kejujuran tentang perjumpaan kita dengan Kristus. Ketika Anda memberikan kesaksian, bagaimana Anda berjumpa dengan Kristus. Perubahan apa yang Anda alami ketika berjumpa dengan Kristus. Itu sebuah modal kesaksian yang luar biasa, yang tidak bisa dibantah oleh orang, yang tidak bisa diperdebat oleh orang. Ya, sebagai ringkasan menabur dan menuai dalam pekerjaan Allah, angkat matamu, lihat apa yang Allah sedang kerjakan di sekelilingmu. Jangan menunda. Kesempatan rohani ada di depanmu sekarang. Hargai setiap peran, baik kita sebagai penabur atau penuai, sama-sama berharga di mata Allah dan sama-sama bisa bersuka cita. Serahkan hasil pada Allah. Ketaatan adalah tanggung jawabmu. Pertumbuhan adalah karya daripada Allah. Oleh sebab itu, satu langkah mulai hari ini. Siapa satu orang yang akan saudara doakan? Siapa satu orang yang akan Anda hubungi? Siapa satu orang yang akan Anda ajak berbicara dalam minggu ini? Tuliskan namanya, ambil langkah, dan percayakan hasil kepada Tuhan yang empunya ladang. Kita ini adalah pekerja-pekerjanya Tuhan. Kita hanya alat di tangan Tuhan. Kita hanya mau belajar menaati apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Berbahagia kita yang boleh mengikuti pembelajaran pada malam hari ini. Dan saya rindu setiap kita yang belajar, kita boleh mempraktekkan apa yang kita pelajari pada malam hari ini.